Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yulianti. Saya dari kelas 07 TPLE 002 Universitas Pamulang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS keamanan komputer yang dimana kita merancang dimana kita membuat project yang kita kerjakan, yaitu proyek infrastruktur pembangunan pusat data nasional untuk menangani serangan ransomware agar dapat mengurangi dampak yang timbul jika terjadi sebuah keserangan. Contohnya, keamanan infrastruktur fisik, lokasi, konstruksi, dan jenis bencana. Kenapa kita menggambarkan alokasinya seperti ini? Lokasinya bebas dari resiko, kemudian bencana, terus gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Gunakan bahan bakar konstruksi bahan tahan api dan desain bangunan yang kokoh, implementasi sistem pendingin dan ventilasi baik untuk menjaga suhu optimal server. Terus kemudian kita kontrol akses. Kontrol akses kita lebih standarnya kita gambarannya seperti ini. Untuk electric lock kita kurang lebihnya hubnya seperti ini, TCP-nya atau IP-nya, networking-nya, report-nya, semuanya kita sistem keamanannya berlapis dengan akses kontrol biometrik, kartu akses, dan PIN untuk menjaga keamanan 2 atau per 7 dengan CCTV dan personel keamanan. Terus deteksi dan alarm di sini untuk kebakaran instruksi dan gangguan lainnya. Kemudian kita untuk pemulihan bencana, gimana kita langkah-langkahnya, kita akan membackup data terlebih dahulu. Kemudian supaya antisipasinya data sesuatu saat terjadi diserang oleh yang tidak berwenang lah intinya. Nah, kita harus backup data terlebih dahulu. Karena ini sangat penting gitu loh. Backup data, kemudian kita redundansi untuk mencegah downtime. Kita jaga juga downtime kita. Terus kemudian kita keamanan infrastruktur non fisik. Kenapa saya menggambarkan web server, virtual internet, keamanan jaringan? Karena ini juga bisa berpengaruh dari IP kita. Semisal IP kita tidak aman, maka IP ini gampang banget keserang oleh namanya hacker. Maka dari itu, keamanan jaringan itu sangatlah kita jaga. Firewall canggih, instruction direction, terus sistem IDS-nya, serta instruction prevention, itu segmentasi jaringan, pemisah data sensitif dari jaringan publik, enkripsi data baik saat penyimpanan at rest maupun saat transmisi in transit, keamanan sistem aplikasi kita juga harus menjaga. Nah, keamanan di sini pembaruan dan patchingnya rutin pada semua perangkat lunak, sistem operasi, implementasi antivirus, malware yang selalu diperbarui. Nah, auditnya keamanan penetrasi testing secara berkala. Kemudian kita melanjutkan manajemen akses dan identitas IAM. Nah, kenapa saya menggambarkan programnya seperti program prevent user, identity store, user account, dan gambarnya tidak jauh lebih dari ini. Kenapa penerapannya prinsip lens prevalence untuk akses data dan sistem autentiknya multifaktor MFA ya, untuk semua pengguna, ke pemantauan, aktivasi, penggunaan dan log sistem secara real time. Kita perlu juga semuanya ini, desain proyeknya, kita semuanya perlu kita jaga. Dan kemudian desain proyek itu sangatlah penting, apalagi membangun pusat data nasional. Ini sangatlah harus kita benar-benar jaga, karena semua data kita masuknya di data nasional ini. Kemudian Tiret Data Center, misalkan contoh data 1, pusat data utama dari ibu kota negara, terus
Kedua, pusat data regional di berbagai wilayah strategis. Pusat data lokal mendukung kebutuhan spesifik daerah. Terus network interface-nya infrastruktur jaringan berkecepatan tinggi berhubung semua pusat data, jaringan memastikan ketersediaan reliabilitasnya. Terus data stroke dan manajemennya itu kita harus perhatikan juga pusat cadangannya, terus pemulihan bencana, uji coba berkala. Nah, kita lanjutkan lagi ke standar operation procedure SOP. Penanganan serangan ransomware dalam bentuk flowchart. Di sini proses flowchartnya kita gambarkan seperti ini karena di sini untuk penjelasannya dalam detailnya, misalkan serangan deteksi serangan ransomware segera setelah serangan terdeteksi, langkah pertama adalah mengisolasi sistem terpengaruh untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Maka kita notifikasi tim keamanan. Tim keamanan harus segera diberitahu untuk mulai menganalisis serangan. Terus tim keamanan menganalisis jenis dari dampak serangan itu apa, supaya apa harus dilakukan untuk menahan serangan dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Terus, pemulihan atau backup data. Sistem dan data harus dipulihkan dengan backup yang tidak terinfeksi. Pemulihan data, sistem data setelah ransomware dihapus. Sistem dan data dipulihkan dan diuji untuk memastikan mereka berfungsi dengan baik. Kemudian, analisis mendalam. Lakukan untuk memahami bagaimana serangan terjadi, langkah-langkahnya apa yang bisa diambil untuk mencegah serangan masa depan. Terus langkah-langkahnya meningkatkan keamanan implementasi berdasarkan analisis pasca insiden. Nah, di sini pusat data, misalkan contohnya VPN-nya kita pusat data utama berlokasi di ibu kota negara, menyediakan layanan intinya menyimpan data utama, terus kita redundansi tinggi dan keamanan ketat. Nah, itu kan bisa menjaga keamanan data kita. Namun banyaknya hacker dan salah menyalahgunakan. Terus menyediakan layanan yang mendukung pusat data utama bertindak sebagai cadangan perform, pusat data lokal, terus network backbone, terus VPN-nya, protokol VPN, kita harus menjaga. Karena kenapa? Protokol untuk membentuk terowongan aman antara perangkat pengguna dan server VPN ini sangatlah algoritmanya kita harus menggunakan enkripsi seperti AES, Advanced. Baik, sebelumnya dari penjelasan implementasi enkripsi data VPN ini, kita bisa ngasih saran seperti ini.